4 Maret 2022, Heber City, Utah. Sebuah panggilan darurat 911 membangunkan malam yang tenang. Di sebuah rumah mewah, Eric Richins, seorang ayah 3 anak berusia 39 tahun, ditemukan tidak bernyawa di kaki tempat tidurnya. Di sampingnya, sang istri, Corey Richins, menangis histeris. Ia menceritakan kronologi malam itu. Sebuah perayaan bisnis, segelas minuman Moscow Mule hangat, dan sebuah kematian yang mendadak. Setahun kemudian, dunia dikejutkan. Sang janda yang berduka, yang baru saja menulis buku anak-anak tentang cara mengatasi kehilangan, ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap suaminya sendiri. Kematian Eric bukan karena sebab alami. Itu adalah pembunuhan yang diperhitungkan secara dingin. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan finansial, dan jejak digital yang tak bisa dihapus. Selamat datang di The Mask of Insanity. Hari ini, kita akan membahas kasus tentang seorang istri dan ibu yang bersembunyi di balik kesedihannya, menulis sebuah buku demi menyembunyikan kegilaannya. Eric Richins adalah seorang pria keluarga yang sukses dalam bisnis konstruksi. Ia dan Corey tampak seperti pasangan yang sempurna dengan 3 putra. Namun, di balik pintu tertutup, keretakan finansial mulai muncul. Penyelidik menemukan fakta bahwa Corey Richins terlilit utang besar akibat bisnis house flipping yang ia jalankan. Tanpa sepengetahuan Eric, Corey telah mengambil jalur kredit tanpa izin atas nama Eric senilai ratusan ribu dolar. Keserakahan Corey tidak berhenti di situ. Beberapa minggu sebelum kematian Eric, Corey mencoba mengubah polis asuransi jiwa suaminya, mencoba menjadikan dirinya sebagai penerima manfaat tunggal senilai hampir 2 juta dolar. Eric, yang mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres, secara diam-diam mengubah wali amanat dan penerima manfaat asuransi jiwanya ke saudara perempuannya pada tahun 2020. Konflik keuangan ini menjadi motif utama yang disorot oleh jaksa. Kembali ke malam fatal, 4 Maret 2022. Corey memberitahu polisi bahwa mereka merayakan keberhasilan kesepakatan bisnis Corey. Ia membuatkan Eric minuman Moscow Mule di dapur dan membawanya ke kamar tidur mereka. Menurut Corey, ia kemudian pergi ke kamar anak mereka untuk menidurkan salah satu putra mereka dan tertidur di sana. Saat ia kembali ke kamar tidur utama sekitar jam 3 pagi, ia mengklaim menemukan Eric kaku di kaki tempat tidur. Kesaksian Corey mulai goyah saat penyelidik menemukan kejanggalan. Hasil otopsi menunjukkan Eric Richins meninggal karena overdosis fentanyl oral dengan kadar fentanyl dalam darahnya 5 kali lipat dosis fatal. Eric bukanlah pengguna opioid resep maupun ilegal. Tim forensik tidak menemukan botol hidrokodon yang kosong atau obat-obatan fentanyl resep di rumah tersebut, meskipun Corey mengklaim Eric memiliki masalah rasa sakit. Polisi juga mencatat bahwa tubuh Eric sudah sangat kaku saat mereka tiba, jauh sebelum waktu yang diklaim Corey untuk menemukannya. Kunci kasus ini ditemukan dalam jejak digital dan kesaksian saksi mata. Seorang saksi kunci, Carmen Lauber, mantan pengurus rumah tangga Corey, mengakui kepada polisi bahwa ia telah mendapatkan fentanyl untuk Corey atas permintaannya beberapa minggu sebelum Eric meninggal. Lebih mengerikan lagi, Corey Richins meninggalkan jejak digital yang merugikan. Penyelidik menyita ponselnya dan menemukan pencarian Google yang dilakukan hanya beberapa hari setelah kematian Eric, seperti dosis fentanyl fatal, apakah FBI dapat menemukan pesan yang dihapus, dan bisakah jejak digital dihapus dari iPhone. Jaksa juga menyoroti dugaan upaya pembunuhan sebelumnya. Pada hari Valentine tahun yang sama, Eric jatuh sakit parah setelah memakan roti lapis yang dibuat Corey.
ia sempat memberitahu saudara perempuannya bahwa ia curiga Corey mencoba meracuninya. Bukti-bukti ini menyusun sebuah pola perilaku berencana. Dalam tindakan yang paling ironis dan mengejutkan publik, setahun setelah kematian Eric, Corey Richins menerbitkan buku anak-anak berjudul Are You With Me? Buku ini didedikasikan untuk 3 putranya untuk membantu mereka mengatasi duka kehilangan seorang ayah. Corey bahkan muncul di acara TV lokal untuk mempromosikan buku tersebut, memberikan wawancara emosional tentang duka dan penyembuhan. Saya ingin anak-anak tahu bahwa ayah mereka masih bersama mereka, katanya dalam wawancara itu. Namun, pada saat yang sama, penyelidik Summit County Sheriff Office sedang menyusun bukti final untuk menangkapnya. Pada 8 Mei 2023, Corey Richins ditangkap dan didakwa atas pembunuhan berat Eric Richins. Bambar dirinya sebagai ibu yang berduka runtuh dalam sekejap. Persidangan Corey Richins pada bulan Maret 2026 menjadi sorotan internasional. Tim pertahanan Corey berusaha membantah bukti fentanyl dan menyerang kredibilitas saksi kunci. Namun, jejak finansial, bukti digital, dan kesaksian Carmen Lauber terlalu kuat. Pada 16 Maret 2026, setelah musyawarah singkat selama kurang dari 3 jam, juri menyatakan Corey Richins bersalah atas semua tuduhan, pembunuhan berat, percobaan pembunuhan berat, pemalsuan, dan 2 hitungan penipuan asuransi. 2 bulan kemudian, pada 13 Mei 2026, hakim menjatuhkan hukuman maksimal, penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Eric Richins akhirnya mendapatkan keadilan, meninggalkan warisan tragis bagi ketiga putranya, dan sebuah kisah yang akan terus diingat sebagai salah satu kasus pengkhianatan paling mengejutkan di Utah. Kasus Eric Richins adalah pengingat mengerikan bahwa kejahatan paling kelam bisa bersembunyi di balik citra orang yang paling peduli. Warisan duka ini tidak hanya milik Eric, tapi juga milik ketiga putranya yang sekarang harus tumbuh dewasa tanpa kedua orang tuanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kegilaan lainnya.